Renungan Hari Rabu 1 Februari 2023, Pekan keempat Tahun A. Yesus heran akan ketidakpercayaan dan penolakan mereka terhadap dirinya. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 4-7, ayat 11-16. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Saudara-saudariku terkasih, andai kata dalam sebuah lingkungan komunitas tidak ada perasaan cemburu, iri hati, komunitas itu akan aman, damai, atau akan dijauhkan dari berbagai persoalan. Persoalan timbul karena iri hati dan cemburu. Orang tidak menghendaki orang lain bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Anda dan saya pasti heran dan tidak setuju menyaksikan sikap orang-orang Nazaret yang sangat tertutup hatinya untuk menerima Yesus sebagai Putra Allah, mengakui dan percaya akan kuasa Allah yang dimiliki oleh Yesus. Yesus bukan melakukan tindakan kejahatan, tetapi ia bahkan menegakkan kasih. Ia memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang sakit disembuhkan. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus menggarisbawahi alasan penolakan orang-orang Nazaret akan kehadiran dan pelayanan Yesus, akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka mengenal Yesus dan keluarganya. Mereka mengenal Dia sebagai anak tukang kayu. Mereka mengenal saudara-saudaranya. Maka mereka mati-matian tidak mau menerima dan mengakui Dia sebagai Putra Allah, dan kuasa yang dimilikinya bukan bersumber dari Allah. Bagaimana mungkin Yesus yang beberapa tahun hidup di Nazaret, bergaul dengan orang-orang Nazaret, bekerja sebagai anak tukang kayu, kok tiba-tiba harus menjadi Mesias? Bagaimana mungkin suatu keluarga miskin dapat memberikan kepada dunia Mesias yang hebat, sebagaimana yang diharapkan oleh segala bangsa? Mereka memandang Yesus dari status keluarga yang rendah, tidak berpengaruh, dan bahkan biasa-biasa saja. Sikap penolakan mereka ditanggapi oleh Yesus dengan sebuah pengakuan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Yesus menerima kenyataan penolakan itu. Biarpun ia sangat kecewa dengan sikap mereka, namun ia harus menerima dan memahami sikap ketidaktahuan mereka. Ia tidak banyak berbagi rahmat keselamatan kepada mereka. Ia menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Biarpun ia putus asa, tetapi ia tetap teguh dalam semangat pelayanannya, tugas perutusannya. Ia meninggalkan Nazaret dan melanjutkan tugas pewartaannya ke tempat yang lain. Di tempat lain, ia akan tetap mewartakan kabar sukacita Allah, memberikan karya penyembuhan, memberikan harapan baru bagi mereka yang sungguh kehilangan harapan, yang sungguh menderita. Saudara-saudariku terkasih, kita sering menilai seseorang dari latar belakang, keluarga, dan pekerjaan atau status hidupnya. Sering orang sederhana hidupnya tidak berpengaruh dalam hidup seseorang. Benarkah Tuhan memilih seseorang dari status hidupnya? Benarkah Tuhan hanya mempergunakan orang-orang kaya, orang-orang yang berpendidikan untuk menjadi muridnya, rasulnya? Lihatlah dalam diri Maria dan Yosef.
Lihatlah dalam diri para rasul, sangat sederhana, tidak terpandang, tetapi mereka sangat terpandang di mata Allah dan juga di mata orang beriman yang sungguh. Kuncinya adalah semangat kerendahan hati untuk menerima dan percaya kepada kuasa Allah dalam diri Yesus maupun dalam diri sesama kita. Semangat dan kuasa Allah terpancar dalam hidup dan karya pelayanan semua orang. Maka kita harus belajar untuk menjauhkan sikap cemburu dan iri hati, dan lebih menanamkan sikap kerendahan hati dan siap menerima kuasa dan rahmat yang dibagikan kepada kita oleh sesama kita. Semoga